Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Untuk materi kali ini masih termasuk dalam materi CPU ya, yaitu set instruksi. Ya, jadi ini adalah salah satu dari materi-materi yang ada di CPU ya. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem bilangan dan boolean, dan kali ini kita akan masuk ke set instruksi. Baik, untuk karakteristik dari set instruksi ya, jadi ini beberapa kumpulan dari instruksi ya yang dikelola oleh prosesor. Pengoperasian prosesor ditentukan oleh instruksi yang dijalankannya ya, nanti yang disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Nah, kumpulan instruksi berbeda yang dapat dieksekusi prosesor disebut sebagai set instruksi prosesor. Ya, jadi kumpulan instruksi yang berbeda-beda yang dapat dieksekusi oleh prosesor itu disebut sebagai set instruksi prosesor. Setiap instruksi harus berisi informasi yang jelas yang dibutuhkan oleh prosesor untuk dieksekusi, untuk dilakukan proses eksekusi. Nah, elemen-elemen apakah yang ada di instruksi mesin ya? Dalam suatu instruksi ya, instruksi mesin itu nanti ada 4 elemen ya. Yang pertama adalah code-nya, operation code, atau nanti selanjutnya akan disebut dengan opcode. Kemudian ada source-nya, source operannya. Kemudian nanti ada result operannya. Kemudian nanti next instruction-nya. Ya, ada 4 elemen. Oke, untuk yang opcode yaitu adalah menentukan operasi yang akan dilakukan. Ya, operasi ditentukan oleh kode biner yang dikenal sebagai kode operasi atau opcode. Ya, jadi ini adalah kode-kode operasinya. Kemudian ada source operan, berarti operasi dapat melibatkan satu atau lebih dari operan sumber. Nah, nanti yang dijadikan sebagai input untuk satu operasi. Kemudian ada result operan, yaitu operasi bisa menghasilkan hasil atau result. Kemudian ada next instruction, ini membantu prosesor di mana untuk mengambil instruksi berikutnya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan instruksi selanjutnya setelah instruksi yang saat ini telah selesai dilakukan. Nah, ini teman-teman masih ingat ya, ini adalah beberapa siklus instruksi ya. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu di siklus eksekusi dari suatu CPU ya, dari instruction address calculation ya, kemudian ke instruction fetch, kemudian nanti instruction operation decoding ya, operand address calculation, operation fetch, data operation ya, operation address calculation, operand store ya. Jadi yang dari sisi atas ini adalah dilakukan di luar prosesor, baik itu prosesor berhubungan dengan memori utama atau I/O. Sedangkan yang di sisi bawah ini itu adalah operasi yang dilakukan di dalam lingkup internal prosesor. Nah, operan suatu operasi dapat berada di salah satu dari 4 daerah berikut. Nah, jadi operan-operannya itu dalam suatu operasi itu bisa di salah satu dari keempat daerah ini. Yang pertama adalah mungkin berada di main memory atau virtual memory, seperti referensi instruksi berikutnya ya, memori utama atau virtual itu harus diberikan. Kemudian operan juga bisa berada di I/O device ya. Instruksi di sini instruksi harus menspesifikasikan modul I/O dan perangkat untuk operasi. Jika memori map I/O yang digunakan ini adalah alamat memori utama atau virtual lainnya. Kemudian berikutnya operan operasi juga bisa berada di prosesor register ya, di mana sebuah prosesor bisa berisi satu atau lebih register yang dapat direferensikan oleh instruksi mesin. Jika ada lebih dari satu register, setiap register diberi nama atau nomor unik, dan instruksi harus berisi nomor register yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah immediate, nilai operan terkandung dalam field instruksi yang sedang dieksekusi. Jadi di dalam field instruksi. Jadi operan itu juga bisa terkandung di dalam field instruksi. Untuk representasi instruksi di dalam komputer, setiap instruksi diwakili oleh urutan bit-bit. Ya, instruksi dibagi menjadi beberapa field sesuai dengan elemen penyusun instruksi. Jadi misalnya di sini opcode 4 bit, kemudian operan referensinya 6 bit, ya, dan juga ada lagi operan referensinya sebanyak 6 bit, total sebanyak 16 bit.
Nah, untuk representasi instruksi ya, opcodes ya, kode-kode operasi, kode-kode operan direpresentasikan dengan singkatan-singkatan. Nanti yang biasa disebut dengan mnemonics ya. Jadi misalnya add itu berarti tulisnya add, add. Ya, untuk subtract itu berarti singkatannya sub ya. Multiply mul, divide div misalnya ya. Kemudian load berarti load, load. Untuk store berarti store ya. Operan juga bisa direpresentasikan secara simbolis ya. Setiap opcode itu di simbolik memiliki representasi biner tetap ya. Jadi nanti programmer yang menentukan lokasi setiap operan yang direpresentasikan secara simbolis. Untuk jenis-jenis instruksi ya. Jenis-jenis instruksi ini dibagi menjadi 4 kategori ya. Kita lihat dulu yang data processing. Untuk data processing, instruksinya bisa berupa instruksi aritmatika ya, memberikan kemampuan komputasi untuk memproses data numerik. Kemudian ada instruksi logika atau boolean, beroperasi pada bit word sebagai bit daripada sebagai angka ya. Lebih ke bit word ya. Sehingga memberikan kemampuan untuk memproses jenis data lain yang mungkin ingin digunakan pengguna ya, jadi bisa mungkin true, false dan sebagainya. Kemudian jenis instruksi yang termasuk kategori data storage. Ini berarti instruksi yang pergerakan data masuk atau keluar dari register dan atau lokasi memori ya. Jadi bisa virtual atau main memori. Kemudian jenis instruksi yang bersifat berupa kontrol, yaitu instruksi pengujian digunakan untuk menguji nilai data word atau status komputasi ya. Kemudian ada instruksi cabang, digunakan untuk bercabang ya ke serangkaian instruksi yang berbeda tergantung pada keputusan yang dibuat. Kemudian yang keempat, jenis instruksi yang termasuk data movement. Ya, di sini contohnya IO instruksi yang diperlukan untuk mentransfer program dan data ke memori dan hasil perhitungan kembali ke user. Ya, jadi pergerakan data ya. Instruksi yang berfungsi untuk melakukan pergerakan data. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh ya, operasi set instruksi yang umum ya. Jadi mulai data transfer itu move ya, ada store, ada load ya. Kemudian untuk arithmetic ada clear, exchange, set, push, pop, add, subtract, multiply, divide ya. Ada absolute, ada negasi, negate ya, increment, decrement ya. Kemudian untuk logical ada and, or, not, XOR ya. Kemudian ada juga test, compare ya. Ini untuk yang transfer of control ya. Ada shift, ada rotate ya. Ada jump untuk branch ya. Ada jump yang conditional, ada jump to subroutine, ada return, ada execute, ada skip ya. Ada skip conditional ya, ada halt, wait ya, no operation. Kemudian untuk IO ada input, ada output, ada start IO, ada test IO ya, conversion, transfer dan convert ya. Jadi ini beberapa instruksi-instruksi ya, set instruksi yang secara umum ya, biasa ditemui. Kemudian kalau kita lihat untuk dari jenis-jenis operasinya, tabel processor action, jadi proses aksi dari satu prosesor ya. Ketika data transfer ya, prosesor berarti melakukan transfer data from one location to another ya. Jika memori terlibat maka nanti action dari prosesor adalah determine, menentukan address memori ya, nanti melakukan virtual to RAM address transformasi, ada check cache, ada inisiasi memori dan write. Untuk arithmetic mungkin melibatkan data transfer ya, ada melakukan perform function di ALU ya, kemudian melakukan set condition, code sama flag. Untuk logical kurang lebih sama dengan arithmetic ya. Untuk conversion similar juga tuh arithmetic dan logical, mungkin nanti melibatkan special logic atau logic yang khusus untuk melakukan proses konversi. Untuk transfer of control, prosesor aksi prosesor yaitu melakukan update program counter ya, for subroutine call atau return, manage parameter dan sebagainya. Untuk IO, aksi prosesor yaitu melakukan
mendapatkan komen ya untuk I/O module ya, issue mengeluarkan perintah untuk ada I/O module untuk kemudian determine juga menentukan memory map address ya. Itu kira-kira aksi-aksi prosesor berdasarkan tipe variasi dari satu operasi. Sekarang kita lihat jenis operannya ya. Jenis operan itu ada berdasarkan address, ada berupa address, berupa karakter, berupa number atau logical. Nah, kalau pertama kita lihat number ya, kita tidak akan membahas address. Berarti address itu berarti jenis operan yang di luar number, karakter sama logical data. Ya, jadi yang non integer gitu ya. Jadi tidak yang bukan berupa, jadi addressnya berupa satu set alamat gitu ya. Jadi bukan berupa number, karakter atau logical data, atau bukan merupakan suatu angka atau karakter. Nah, kalau jenis operan yang berdasarkan numbers, ini adalah semua bahasa mesin itu umumnya termasuk tipe data numerik ya. Nomor yang disimpan di komputer terbatas ya, karena itu batasi besarnya angka dapat dipresentasikan pada mesin. Nah, kemudian untuk kasus bilangan floating point, presisinya yang dibatasi. Kemudian 3 jenis data numerik yang umum di komputer itu adalah binary integer atau binary fixed point, kemudian ada binary floating point sama desimal. Untuk yang tag desimal ya, desimal yang sudah dikemas, yang sudah dilakukan perubahan, setiap digit desimal diwakili oleh kode 4 bit dengan 2 digit disimpan per byte. Untuk membentuk angka, kode 4 bit dirangkai biasanya dalam kelipatan 8 bit. Untuk karakter, jenis operan yang karakter bentuk umumnya adalah teks atau string ya. Data tekstual dalam bentuk karakter tidak dapat dengan mudah disimpan atau ditransmisikan oleh prosesor ya, dan di sistem komunikasi karena dirancang untuk data biner ya. Jadi data karakter atau tekstual itu kan memang tidak bisa langsung disimpan ya, karena pada umumnya kan pemrosesan data sama komunikasi menggunakan data biner. Maka ada nanti namanya International Reference Alphabet, nanti yang adalah kode-kode karakter yang paling umum digunakan. Kalau kita biasanya, teman-teman mungkin sering mengenal yang paling sering dipakai adalah yang ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange ya, kode-kode ASCII. Itu nanti yang merepresentasikan bentuk-bentuk selain number ya, jadi bisa karakter tadi bisa ditransformasikan ke dalam bentuk biner. Ya, kode lain digunakan untuk mengkodekan karakter antara lain Extended Binary Coded Decimal Interchange Code atau EBCDIC ya. Biasanya EBCDIC ini digunakan pada mainframe IBM. Kemudian untuk jenis operan berupa logical data, ini biasanya terdiri dari n item data 1 bit. Setiap item memiliki nilai 0 atau 1 ya. Jadi kalau logical data biasanya orientasinya adalah 0 atau 1. Memori bisa digunakan paling efisien untuk menyimpan array item, data boolean ya, atau biner, di mana setiap item hanya dapat mengambil nilai 1, itu berarti benar, 0 berarti salah. Untuk memanipulasi bit dari item data, jika operasinya berupa floating point ya, diimplementasikan dalam perangkat lunak, berarti harus dapat menggeser bit signifikan dalam beberapa operasi. Jadi untuk mengkonversi dari IRA ke paket desimal, kita perlu mengekstrak paling kanan dari setiap byte. Oke, berikutnya kita masuk ke jumlah alamat ya. Jumlah register atau alamat yang digunakan dalam setiap operasi CPU itu tergantung format operasi dari masing-masing CPU. Ya, ada format operasi dia menggunakan 3 register atau 3 alamat. Ada yang menggunakan 2 alamat, 1 alamat atau 0 alamat atau register. Ya, umumnya yang digunakan adalah 2 register dalam suatu operasi. Ya, dalam desain CPU saat itu menggunakan 3 alamat ya. Ada yang juga menggunakan 3 alamat ya, terutama dalam yang berkaitan dengan MIPS, yang instruction per second, sudah menggunakan 3 alamat. Maksudnya apa 3 alamat ya? Jadi kita kasih contoh ya. Jadi instruction set pada mesin itu adalah misalnya adalah add R1 R2 R3 gitu ya, atau ada add R1 R2, A. Ya, jadi ada melibatkan 3 alamat operan instruksi, yaitu Y sama dengan A minus B dibagi C plus D dibagi E gitu ya, kita lihat. Jadi ada operasi ini. Nah, ini kalau kita menggunakan 3 alamat instruksi ya, dengan 3 alamat instruksi kita pakai ini. Ada komponennya Y, operannya Y, ada A, ada B.
kemudian dilakukan sub, berarti komentar adalah ada Y sama dengan A minus B, ya, dikurangi B. Kemudian ada di multiply, ya, T D sama dengan E, berarti D sama dengan E ini dikalikan dulu, ya, dimultiply, ya. Kemudian berikutnya adalah add T tadi adalah D kali E, ya, di add dengan C, ya, berarti ini dengan C, ya. Kemudian div itu tadi adalah Y, hasil A minus B itu adalah Y dikurangi, ya, maaf, Y dibagi dengan T, ya, Y sama dengan Y dibagi dengan T, ya. Nah, divide, ya, ada div. Nah, ini adalah instruksi yang menggunakan 3 alamat, ya, atau 3 register. Kemudian menggunakan 2 register, ya, berarti ada menggunakan Y move AA, berarti artinya sama dengan Y sama dengan A, ya. Kemudian Y sama dengan B, berarti Y sama dengan Y min B, ya, karena tadi Y sama dengan A, berarti Y sama dengan min B, sama dengan Y sama dengan A min B, ya. Kemudian dalam move T sama dengan D, berarti T sama dengan D, artinya MPY, ya, multiply D kali E, berarti T sama E di multiply, ya, karena T tadi sudah sama dengan D, T multiply E, ya. Berikutnya add T ditambah C, ya, karena tadi T itu adalah sama dengan D multiply E, ya, akan ditambahkan dengan C. Terakhir div Y dibagi T. Oke. Jadi menggunakan 2 alamat atau 2 register. Oke, bagaimana dengan berikutnya? Menggunakan 1 alamat atau 1 register. Ya, jadi ini. Ya, jadi akan load sama dengan D, berarti AC sama dengan D, ya, jadi semakin panjang. Kemudian ada 0 alamat, ya, tidak menggunakan register, langsung dipakai AB itu, ya, langsung, ya. Jadi membutuhkan berapa nih, 3, 4, 5, 6, 7, ya, membutuhkan berapa kali proses, ya, dari 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. Ya, semakin sedikit alamat instruksi maka program akan semakin panjang, ya. Tadi yang alamatnya paling sedikit 0, maka program akan semakin panjang, ya. Jadi untuk 3 alamat tadi cuman 4 baris set, 2 alamat 6 baris, 1 alamat 8 baris, 0 alamat 10 baris, ya. Ya, spesifikasi untuk yang instruksi 3 alamat berarti simbolik, ya, A sama dengan B plus C, ya, berarti format alamatnya hasil operan 1 sama operan 2. Ini digunakan dalam arsitektur MIPS, ya, memerlukan word panjang dan instruksi. Untuk yang 2 alamat, simbolnya A sama dengan A plus B, 1 alamat diisi operan terlebih dahulu, kemudian digunakan untuk menyimpan hasilnya. Nah, terusnya 1 alamat memerlukan alamat implisit, ya, untuk operasi menggunakan tambahan register akumulator tadi AC, ya, digunakan pada mesin lama. Sedangkan untuk instruksi 0 alamat, seluruh alamat digunakannya implisit, ya, digunakan biasanya hanya untuk operasi stack atau organisasi memori lainnya, ya. Ya, saya rasa itu untuk penjelasan mengenai apa sih set instruksi itu, ya, apa sih yang dilakukan oleh di dalam CPU, ya, dalam hal ini prosesor mengeksekusi suatu instruksi. Nah, untuk kali ini tadi materi yang telah dijelaskan adalah apa itu set instruksi, instruksi terdiri apa saja, ya, dan bagaimana jenis-jenisnya, kemudian bagaimana mengeksekusinya, dan terletaknya biasanya di mana saja dan sebagainya. Baik, saya rasa itu untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.